tepatnya pada pukul 4.10 PM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi dengan aku ini di Singapura. Teman-teman, hari ini Singapura panas sekali ya teman-teman, tuh panas. Pokoknya panas. Itu si bocil di sana. Dan biasa Pak Bosku tuh udah di rumah, tapi dia nggak selalu di rumah. Dia tuh selalu keluar, jadi aman-aman aja dong kayak gitu. Dan di video kali ini di Singapura tuh akan share kepada teman-teman bahwa memang ya kerja ke luar negeri itu adalah option terakhir ataupun juga hal yang menjanjikan juga ya sebagai wanita. Kalau laki-laki nggak tahu loh ya. Kalau wanita kerja ke luar negeri itu dengan kekurangan kita di kampung, pendidikan kita yang rendah ataupun bahkan ada yang mungkin lulusan SD gitu, bisa mendapatkan gaji yang amat sangat luar biasa, yang fantastis. Jadi kebanyakan option terakhir itu pergi ke luar negeri untuk bekerja. Namun pergi ataupun kerja ke luar negeri itu nasib-nasiban ya, bisa dikatakan kayak gitu teman-teman. Nasib-nasiban, ada yang nasibnya baik, majikannya baik, nasibnya kurang beruntung juga harus menanggung hutang di PT kalau minta pulang. Namun kalau kamu bisa tetap bekerja di luar negeri sampai finish kontrak, kamu pasti akan sukses juga. Tidak sedikit memang yang kurang beruntung, dan tidak sedikit pula yang sangat beruntung dan bisa merubah nasib mereka. Gitu teman-teman. Dan di video kali ini di Singapura itu akan share hal yang menyedihkan, yang mengerikan, yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Jadi pada tanggal 21 Juni 2026 kemarin, tepatnya pada pukul 4.10 PM, telah terjadi, diduga itu bundir. Dia ini adalah yang bernama Yayu Sriana, berasal dari Kota Blitar, Desa Maliran. Gitu ya informasinya. Dan si Mbak Sriana ini sudah berumur 56 tahun dan kerja di Singapura sudah kurang lebih 28 tahun. Gitu. Penyebab kejadiannya itu tidak diketahui dan polisi sedang menginvestigasi case ini, dan diduga Mbak Sriana ini itu tahun depan akan pulang ke Indonesia kayak gitu. Entah apa masalahnya kita belum tahu dan investigasi sedang berjalan oleh pihak kepolisian. Jadi pada Mbak Sriana ini tuh kerja di tempat Blok 227 Bukit Batok Sentral kayak gitu. Jadi Mbak Sriana ini sudah 28 tahun kerja di Bukit Batok itu, dan umurnya sudah 56 tahun. Penyebabnya tidak tahu. Dan waktu itu polisi datang, Mbak Sriana ini, almarhum Sriana ini itu sudah terlentang, dia itu kayak nangsang di atas. Mbak Sriana ini tinggal di lantai 8 di HDB Block kayak gitu. Dia itu terjun ke bawah dan nangsang kayak itu, nangsang di genteng-genteng di shelter tempat berjalan kayak gitu. Aku tidak akan pernah fotonya pasti akan di take down oleh pihak YouTube, jadi aku tidak memposting kayak gitu ya, tidak memposting kayak gitu fotonya kayak gitu, pasti akan di take down oleh pihak YouTube. Jadi di sini aku akan menjelaskan saja kronologinya. Itu polisi masih investigasi, entah itu ada masalah dengan majikan ataupun ada masalah dengan keluarga. Berdasarkan pengakuan anaknya, si almarhum Ibu Sriana itu sudah lama tidak menghubungi keluarga. Ini berdasarkan pengakuan loh ya, belum tentu, belum tahu kebenarannya kayak gitu. Dan menurut teman-temannya, Mbak Sriana ini, almarhum Sriana itu tahun depan akan mudik ke Indonesia. Dan ya gitulah, kita itu masih mencari informasi penyebabnya apa, kronologinya gimana, masih diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian itu telah memastikan, mengkonfirmasi kalau Mbak Sriana itu telah meninggoy di tempat
kayak gitu. Tepatnya di Bukit Batok Sentral. Dia itu meninggal di atas atap shelter kayak gitu, ada genteng-genteng kayak gitu, dia itu kelihatan tangannya kayak gitu loh. Oh, pokoknya ngeri banget. Jadi buat temen-temen yang kerja ke luar negeri, kalau ada masalah apapun kalian boleh sharing ke teman-teman dekat ataupun ke, ya pokoknya ke temen yang bisa dipercaya gitu aja deh, gitu loh ya. Jangan dipendam sendiri, akhirnya ya kayak gini nih gitu loh. Ini tuh kayak nggak bagus gitu loh. Kalian itu kerja ke luar negeri itu untuk memperbaiki perekonomian di rumah pastinya dong. Setelah itu pulang dan menikmati hasilnya kayak gitu. Dan kalau udah kayak gini kan sayang juga, wasted juga, udah kerja ikut orang, belum menikmati hasilnya. Aduh, kayak nyesek gitu loh guys, bener nggak sih? Aduh, pokoknya tuh sayang banget. Jangan pernah berpikiran yang seperti ini. Ya selalu istighfar, kuatkan hatinya, kuatkan iman dan takwanya. Pokoknya selalu istighfar biar nggak ada yang ganggu-ganggu atau apalah kayak gitu ya, biar nggak gelap kayak gitu ya, amit-amit kayak gitu. Jadi biarlah cukup Mbak Sriana aja yang ngelakuin hal-hal seperti ini. Kalau kita hindari ya, hindari. Pokoknya yang di rumah aku harap kalau ada masalah apapun ya berusahalah untuk tidak memberitahu sepenuhnya lah yang jelek-jelek buat yang bekerja, maksudnya yang kerja di negeri orang. Toh yang kerja di luar negeri itu tuh bisanya cuma ngedengar juga gitu loh, nggak bisa berbuat apa-apa, mau pulang juga nggak bisa. Yang penting nanti misalnya waktunya kirim duit dikirim udah toh gitu loh. Maksudnya jangan dikasih hal-hal yang kayak menyakitkan. Kasihan loh guys, di luar negeri itu bener-bener kerja di luar negeri itu bener-bener kayak ikut orang tuh gak enak lah, intinya tuh udah deh gak enak. Udah seenak-enaknya apapun itu sekatanya enak kayak rumah sendiri, itu bullshit semuanya ya guys. Jadi harap kalau yang punya keluarga ataupun anaknya ataupun ibunya, istrinya yang di luar, kalau kerja di luar negeri, ngomongnya yang baik-baik aja deh, pendam itu yang pahit-pahit itu di rumah kayak gitu loh. Kasihan nanti kalau ada apa-apa malah kalau kepikiran akhirnya jadi kayak gitu-gitu tuh. Jadi aku mohon ya buat teman-teman, maksudnya kalau ada masalah apa-apa juga harus sharing juga, jangan dipendem sendiri. Terus buat keluarga yang di rumah tolong dijaga lisannya agar selalu ngomongnya yang baik-baik gitu dong, buat yang keluarganya kerja di luar negeri. Gitu aja sih ya. Jadi ini aja sih sharing dari aku, dan ini adalah pemberitaan juga ya. Gitu aja sih. Buat hati-hati semuanya teman-temanku. Oke, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.